dipersilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Semuanya sudah ya. Kalian bisa masuk ke presensi. Bisa melakukan presensi di link yang share lewat Google Meet ini ya. Jadi semuanya wajib presensi untuk Ibu rekap kehadiran hari ini. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini, kalian sehat semua ya. Terlihat dari wajah-wajahnya ini semuanya sumringah, riang, sepertinya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran daring hari ini, yaitu kita akan belajar pada materi teknologi, pada mata pelajaran teknologi menjahit. Saya tampilkan terlebih dahulu untuk materi hari ini. Silakan kalian bisa melihat materinya di layar Google Meet ini ya. Apakah terlihat materinya? Mbak Galuh, Mbak Ayu, Mbak Alda, Sudah, Bu. ya? Lihat dulu, sudah. Lihat, Bu. Untuk hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi kampus. Dari materi ini, yaitu kompetensi dasarnya kalian diharuskan dan wajib ini kalian menganalisis kampus pada suatu produk. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya di sini kalian wajib yang pertama, kalian bisa menganalisis pengertian kampus dengan baik. Kemudian yang kedua, kalian bisa merumuskan macam-macam kampus dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis fungsi kampus dengan tepat. Jadi ini tujuan pembelajaran setelah saya menjelaskan tentang menganalisis kampus dari suatu produk. Sebelumnya, di sini sudah ada yang tahu belum apa itu kampus? Sudah ada belum? Belum ada ya? Kalau belum ada, coba perhatikan kalian gambar di bawah ini. Gambar ini coba kalian perhatikan. Coba Mbak Galuh atau yang lain, perhatikan gambar ini. Bisakah kalian menganalisis gambar ini? Mana yang dinamakan kampus? Mana yang dinamakan dengan jahitan? Ini, Bu, yang kampus ada yang paling tinggi kanan. Oh iya, terlihat ya Mbak Galuh ya, dari gambar tersebut, kampus ada di sebelah kanan. Nah, kampus itu apa berarti? Bisa nggak menjelaskan apa itu kampus, Mbak Galuh? Apa ya, Bu? Ya itu, Bu, kelebihan jahitan ya, Bu. Oh iya, benar sekali Mbak, hampir tepat itu. Dan tepat, bisa dikatakan tepat juga, cuman kurang tepat, lebih tepatnya yaitu kampus adalah jarak antara garis atau pola jahitan dan tepi potongan kain. Nah, tadi kan terlihat itu bagian kampus ada di sebelah kanan. Nah, yang jahitan ada titik-titiknya. Yang jahitan ini, kemudian ini kampus. Nah, kampus itu adalah jahitan untuk menghubungkan dua bagian suatu kain. Nah, misalnya bisa juga didefinisikan seperti tadi kelebihan jahitan. Kampus ini fungsinya untuk apa? Kampus ini berfungsi untuk juga membantu membesarkan pakaian, juga bisa membantu untuk melonggarkan
pakaian. Nah, lebar kampuh itu standarnya 1,5 cm. Cuman bisa kita lebihkan sampai dengan 2,5 cm, disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan produk pakaian yang kita akan buat. Karena di sini kampuh itu bisa kita perbesar, bisa kita kecilkan sesuai dengan keinginan konsumen. Misalkan gini, baju kita kebesaran, kita bisa mengurangi atau mengecilkan baju itu dengan cara melebarkan kampuhnya. Oh, baju kita kesempitan, kita bisa mengecilkan kampuhnya. Itu salah satu fungsi kampuh pada suatu produk, yaitu produk busana. Nah, kampuh itu sendiri ada berbagai macam. Yang pertama, kampuh balik. Kampuh balik itu ada kampuh balik semu, kemudian ada kampuh balik Prancis. Kemudian ada kampuh pipih, ada kampuh sarung, kampuh buka. Kampuh buka itu ada kampuh obras, kampuh buka rompok, kampuh buka flanel, kampuh buka stikan lurus, dan kampuh tutup. Itu bahas yang pertama terlebih dahulu. Sebelum itu bahas untuk kampuh balik, kalian sudah paham belum apa itu kampuh tadi? Ya. Atau ada pertanyaan mengenai tadi pengertian kampuh? Jika tidak ada, saya lanjutkan ya. Baik, yang pertama yaitu kampuh balik. Kampuh balik di sini adalah kampuh yang dijahit 2 kali. Yang pertama, kita jahit terlebih dahulu pada bagian baik. Kurang lebih kita tandai dari tepi kain itu 0,5 cm. Kemudian kita balik. Kita jahit kembali pada bagian buruk, yaitu 1 cm atau 0,75 cm untuk baliknya. Jadi kita ini pada bagian baik kelihatan ya. Kita jahit terlebih dahulu pada bagian baik ini 0,5 cm. Kita tarik dari tepi kain, kemudian kita balik, kita jahit kembali pada bagian buruk, yaitu lebarnya bisa 0,75 cm, bisa juga 1 cm, disesuaikan dengan lebar kampuhnya. Nah, kampuh balik itu sendiri fungsinya yang pertama, atau bisa digunakan pada kain yang bahannya tipis. Contohnya pada saat kita membuat kebaya, kita bisa menggunakan kampuh balik pada bagian sisinya atau pada bagian bahu. Kemudian kita juga bisa menggunakan kampuh balik di kemeja ataupun celana tidur. Ini adalah kampuh balik. Nah, contoh kampuh balik pada baju, coba kalian perhatikan pada bagian sisi ini pada bagian busana kebaya menggunakan kampuh balik. Selanjutnya yang kedua, kampuh balik semu atau kampuh balik kostum. Sama seperti kampuh balik yang pertama tadi bedanya, kalau tadi kampuh balik yang pertama bisa dijelaskan tidak? Tadi saya menjelaskan apa? Coba Mbak Galuh tadi untuk yang pertama tadi saya menjelaskan kampuh balik yang pertama kali dijahit bagian baik terlebih dahulu atau bagian buruk? Bagian baik dulu. Iya betul sekali pada bagian baik. Nah ini beda untuk kampuh balik semu. Kalau kampuh balik semu itu kita jahitnya pada bagian buruk terlebih dahulu, ya. Bagian buruk langsung pada bagian buruk, kemudian kita lipat ke dalam, tirasnya itu kita lipat ke dalam saling berhadapan, kemudian kita selesaikan dengan teknik jahit jahit pendingin. Nah, kampuh balik kostum ini hasil jahitannya, hasil jadinya kurang lebih 0,5
senti atau setengah senti. Fungsinya untuk apa? Biasanya di kampuh balik kostum ini, digunakan pada busana kebaya, ada di bagian kerung lengan. Itu biasanya menggunakan kampuh kostum. Jadi kampuh balik semu ini atau kampuh kostum ini adalah tiruan dari kampuh balik, hampir sama dengan kampuh balik dengan jahitan mesin. Namun kampuh kostum diselesaikan jahitannya 1 kali, kalau kampuh balik tadi adalah 2 kali. Kemudian tirasnya disum dengan cara dilipat ke bagian dalam saling berhadapan. Nah, ini adalah kampuh balik kostum. Kemudian selanjutnya kampuh balik Prancis. Nah, kampuh balik Prancis ini adalah kampuh yang hanya terdiri dari 1 jahitan yang didapat dengan cara menyatukan 2 lembar kain pada bagian baik saling berhadapan. Jahitnya sama di bagian buruk, cuma pada bagian salah satu kain yang satunya atau kain yang ada di bagian atas itu kita geser. Ada jarak antar kain yang pertama dengan kain yang kedua, yaitu kurang lebih 0,5 cm. Kemudian kita lipat ke dalam, kita jahit selebar 0,5 cm. Kampuh jahit Prancis ini cocok dipakai untuk bahan yang tipis. Nah, itu tadi adalah kampuh balik. Ada kampuh balik semu atau kampuh balik kostum, kemudian kampuh balik Prancis. Selanjutnya yang yaitu kampuh balik kampuh pipih, bukan kampuh balik lagi ya, kampuh pipih. Nah, kampuh pipih ini adalah kampuh yang mempunyai 2 bekas jahitan pada satu sisi, kemudian satu sisinya ada bekas 1 jahitan. Jadi jahitan yang pertama ada 2, jahitan sebaliknya lagi ada 1 jahitan. Kampuh pipi ini biasa digunakan pada pakaian celana jeans, kemudian pakaian bayi juga bisa menggunakan kampuh pipi, kemudian kain sarung, kemudian pada bagian bahu, kemeja juga bisa menggunakan kampuh pipi, kerung lengan kemeja juga bisa menggunakan kampuh pipi. Nah, menjahit kampuh pipi yaitu dengan cara kita menjahitnya 2 lembar potong kain. Pada lipatan yang pertama kita beri jarak terlebih dahulu 0,5, kemudian kita setik tepi kampuhnya, kemudian kita lipat, kita buka kampuhnya, kemudian kita lipat tiras yang paling kecil, kita lipat kembali ke dalam, kemudian kita jahit kurang lebih tepinya yaitu dengan jarak 1 mm. Selanjutnya ya ini contoh kampuh pipi pada kerung lengan kemeja. Ini dia menggunakan kampuh pipi. Ini pada bagian buruknya ya. Ini terlihat 2 jahitan. Kemudian pada bagian baiknya ada 1 jahitan. Ini contoh lain pada kain jeans yang biasa atau pada celana jeans. Ini pada bagian buruk dia terlihat 1 jahitan. Pada bagian baik dia terlihat 2 jahitan. Kemudian selanjutnya yaitu kampuh sarung. Nah, kampuh sarung ini hampir sama dengan kampuh pipi. Nah, cuman bedanya kampuh sarung ini selalu digunakan atau seringnya digunakan pada jahit sarung. Karena kenapa? Untuk menyatukan motif-motif yang berbeda. Biasanya kan sarung motifnya itu kan ada yang garis-garis, kemudian ada yang kotak-kotak. Nah, itu agar nyambung antar garis dan garis nyambung biar nyambung, biar lurus, garisnya itu terlihat lurus, kita bisa menggunakan kampuh sarung. Kampuh sarung ini berbeda dengan kampuh pipi. Kalau kampuh sarung ini dia bagian baiknya terlihat 2 jahitan, pada bagian buruknya dia terlihat 2 jahitan. Betul ya? Kalau kampuh pipi tadi terlihat
eh, 2 jahitan pada bagian buruk, 1 jahitan pada bagian baik. Kemudian kampuh buka. Nah, kampuh buka ini itu adalah kampuh yang mempunyai ciri khas sambungannya terbuka. Caranya bagaimana menjahitnya, yaitu dengan cara kita menjahitnya pada bagian baik saja, pada bagian buruk saja. Yaitu jaraknya antara 1,5 sampai 2,5 cm. Kita jahit satu pinggirnya, kemudian kita buka, kita selesaikan tirasnya, bisa menggunakan sepakan lurus, bisa menggunakan obras, bisa menggunakan kain serong atau rompok, kemudian bisa juga menggunakan itu sendiri. Macamnya, ini ada kampuh buka dengan setikan tegak, kemudian ada kampuh buka dengan setikan lurus, kemudian ada penyelesaian dengan kain serong atau dengan dirompok, kemudian ada penyelesaian tepit di obras. Bisa juga dengan digulung. Digulung kemudian kita selesaikan dengan teknik stone. Itu lagi adalah macam-macam kampuh buka. Kampuh buka itu sendiri itu biasanya diaplikasikan seringnya itu pada macam-macam busana wanita seperti apa, Mbak Ayu, coba busana wanita, salah satunya busana wanita apa saja? Terus Bu, lihat bisa difungsikan di blus pada bagian sisi, bisa juga diterapkan pada bagian rok, kemudian pada bagian pada celana juga bisa menggunakan kampuh. Itu tapi adalah macam-macam kampuh. Nah, kampuh itu sendiri itu disesuaikan dengan jenis kampuhnya itu, karena setiap kampuh mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Seperti yang pertama tadi ada kampuh, seperti yang terakhir tadi adalah kampuh buka. Kampuh buka ini umumnya digunakan pada busana wanita seperti mantel, kemudian rok, celana dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada kampuh balik. Yang pertama tadi ya sudah saya jelaskan. Kampuh balik ada kampuh balik selalu atau kampuh balik kosong, dan ada kampuh balik kantus. Itu biasanya seringnya digunakan untuk pakaian dalam, kemudian kebaya dan busana anak. Kenapa? Karena kampuh balik ini dia mempunyai sifat yang kuat karena jahitannya ada 2 itu. Jahitannya ada 2 tadi karena dia mempunyai sifat seringnya digunakan untuk kebaya dan pakaian dalam, kemudian busana anak. Yang ketiga yaitu kampuh pipih. Kampuh pipih itu penyelesaian seringnya digunakan untuk penyelesaian pakaian bayi, kemudian kemeja, celana pendek, celana jeans. Yang terakhir yaitu kampuh sarung. Ya, kampuh sarung ini lebih menekankan pada penyelesaian sambungan pada sarung. Karena tadi ya, saya sudah menjelaskan sarung itu kan motifnya beda-beda. Ada yang garis-garis, kemudian ada yang kotak-kotak. Nah, untuk menyambung biar garisnya lurus itu bisa menggunakan kampuh sarung. Bisa biar kotak-kotaknya itu terlihat kotak garisnya kotak, tidak sungsing atas bawah, itu bisa menggunakan kampuh sarung. Yang kampuh Prancis itu untuk melihat 2 lembar kain jahit 1. Kampuh Prancis ini biasa digunakan untuk pakaian gaya. Baik, sampai sini kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi adalah kampuh adalah jahitan untuk menghubungkan 2 bagian suatu kain, misalnya jahitan yang bagian depan dan bagian belakang. Kampuh atau awan dapat didefinisikan sebagai bahan yang sengaja dilebihkan untuk menggabungkan 2 potong kain yang dijahit sesuai dari pola pakaian. Lebar kampuh pada umumnya 1,5 cm.
Namun, kampus juga bisa didefinisikan jarak antara garis atau pola catatan dan tepi kain. Ini adalah kesimpulan untuk materi kita hari ini. Dari paparan tadi yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang belum jelas atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Tidak ada pertanyaan? Oh, ya silakan kalau ada pertanyaan. Tadi apa bedanya kampus balik semu dengan kampus balik Prancis? Kalau kampus balik semu itu kampus yang dijahit 1,5 cm dari tepi kain, kemudian kita lipat ke dalam. Tirasnya itu kita lipat ke dalam, saling berhadapan, kemudian kita selesaikan dengan teknik zoom. Kemudian kalau kampus Prancis itu kita jahitnya, kita ada kelebihan antar kain yang satu dengan yang satunya yang berhadapan, itu udah kelebihan jarak yaitu sekitar 0,5 cm pada bahan yang paling bawah, kemudian kita lipat tiras kampusnya ini ke dalam, kita lipat kemudian kita jahit. Itu perbedaan balik semu dan kampus balik Prancis ya. Jadi jika sudah paham semua, jika sudah jelas semua, silakan kalian bisa mengerjakan lembar kerja siswa pada classroom. Kalian bisa masuk ke classroom. Silakan kalian bisa kerjakan yang sudah saya berikan di dokumen. Saya berikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan bisa kalian buka mulai dari sekarang dan bisa langsung kalian kerjakan. Nanti kalian langsung kirim jawabannya melalui Google Form, melalui Google Classroom. Diserahkan lewat Google Classroom. Baik, sudah semua ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, saya simpulkan untuk materi kampus, yaitu kampus adalah jarak antara tepi sebelah yang biasanya digunakan untuk melebihkan beban. Kemudian silakan kalian bisa mengerjakan evaluasi yang sudah ada di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan ya. Hasilnya nanti bisa kalian lihat, karena itu nanti langsung terlihat nilai kalian. Untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.